Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ya para jamaah, bapak-bapak yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipermudah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap amalan kita itu tercatat sebagai amalan kebaikan, dan marilah kita meluruskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan juga dalam kita itu beramal. Baik, para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih berada dalam pembahasan sifat sholat Nabi SAW yang merupakan bagian dari kitab sholat dari Bulughul Maram ini, di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyusun atau mengumpulkan hadis-hadis yang membicarakan tentang sifat sholat Nabi. Dan kita saat ini berada pada pembahasan zikir atau bacaan-bacaan sesudah sholat. Di kesempatan sebelumnya yang kita bahas adalah jenis zikir yang ada setelah sholat fardu. Jenis zikir yang ada setelah sholat fardu, di mana saya mengulang sedikit untuk pembahasan hadis tersebut, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin fatilka tis'un wa tis'un." Yaitu siapa yang bertasbih kepada Allah setiap kali dia berada pada dubur salat. Kemarin yang namanya dubur salat itu artinya, kalau dalam yang berkaitan dengan zikir, yang dimaksudkan adalah setelah salam. Yaitu siapa yang membaca tasbih subhanallah setelah salam sebanyak 33 kali, wa hamidallah, dan membaca alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah, dan membaca Allahu Akbar 33 kali. Totalnya disebut tis'un wa tis'un, tis'un wa tis'una, yaitu 99 kali. Wa qal tamamal mi'ah, lalu digenapkan menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Digenapkan dengan bacaan ini jadi 100, maka keutamaannya ghufirat lahu khotayahu wa in kanat misla zabaril bahari. Jika dia membaca seperti itu, maka akan diampuni dosa-dosanya, walaupun dosa tersebut sebanyak atau semisal buih di lautan. Artinya dengan jumlah yang begitu banyak. Hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan anna takbirat arba'un wa thalathun,
yaitu bacaan takbir yang terakhir itu ada 34 kali. Bacaan takbir yang terakhir itu ada 34 kali. Maka kalau kita lihat di sini, inti pembahasan kita adalah membicarakan zikir sesudah sholat. Di antara bentuk zikir sesudah sholat adalah membaca subhanallah 33 kali, lalu membaca alhamdulillah 33 kali, lalu membaca Allahu Akbar 33 kali, lalu digenapkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu cara pertama. Dalam riwayat yang lain tadi disebutkan cara yang kedua, yaitu kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Ya, jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya yang 34 kali. Cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, yaitu dengan menggabungkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini digabungkan jadi 33, dibaca 33 kali, maka sama seperti tadi. Ini sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lainnya, yang dimana para sahabat yang miskin-miskin itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang bisa mengalahkan orang kaya. Maka Nabi SAW itu tunjukkan tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dukura kulla salatin salasan wa salatin. Itu hendaklah engkau baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu 33 kali. Artinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bisa dirangkai. Yaitu jadi bagaimana? Baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, apa kemarin yang saya sebutkan lagi yang lainnya? Subhanallah 10 kali, terus alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali. Yang subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Jadi totalnya cuma 30 saja. Ya, totalnya cuma 30 saja. Kemudian ada cara yang lainnya lagi, 25 kali. Namun itu yang itu dicoret dulu, ya, karena saya belum dapat riwayat pendukungnya. Ya, itu sementara disilangkan dulu. Karena di sini riwayatnya tidak menyebutkan secara sharih, secara tegas tentang hal itu. Jadi intinya ada berapa berarti cara membacanya? Totalnya ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapkan jadi 100 dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Cara yang kedua subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Cara yang ketiga dirangkai jadi satu. Ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Baru yang terakhir tadi yang subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Keempat cara ini semuanya boleh dikerjakan, bahkan sebaiknya memang setiap sholat, setiap kali sholat itu bisa diganti-gantikan. Kadang baca cara yang pertama, kadang baca cara yang kedua, kadang baca cara yang ketiga, atau cara yang keempat. Jadi tidak kita monoton dengan satu bacaan saja. Nah, keutamaannya membaca bacaan tersebut, kalau dalam riwayat lain disebutkan bacaan ini
bisa mengalahkan orang kaya dalam beramal. Ya, bisa mengalahkan orang kaya dalam beramal. Artinya kalau mereka tidak mengamalkan hal ini, kalau orang yang membacanya dia itu mengamalkannya, bisa mengalahkan mereka, bahkan bisa mengalahkan haji dan umrah yang mereka lakukan. Dalam riwayat ini disebutkan, lihat perhatikan, disebutkan ghufirat lahu khotoyahu, diampuni dosanya. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini. Apa yang dimaksudkan dengan diampuni dosanya di dalam hadis ini? Kalau dalam bahasa Arab, ini kaidah dalam ilmu usul fikih, mereka menyebut dengan khotoyahu. Khotoya itu artinya bentuk jamak, bentuk plural, banyak. Sedangkan hu di situ adalah dhamir, kata ganti orang. Dan dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan mudhaf ilaih. Suatu kaidah yang para ulama itu katakan bahwasanya jika ada kata jamak itu diidhofahkan, disandarkan pada kata yang lainnya, maka maknanya adalah umum. Sehingga khotoyahu di sini maksudnya, menurut sebagian ulama maknanya adalah akan diampuni seluruh dosanya, termasuk juga dosa besar. Ya, akan diampuni seluruh dosanya, termasuk juga dosa besar. Tidak disempitkan pada dosa kecil saja. Dan inilah yang jadi pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tatkala menyikapi hadis-hadis semacam ini, beliau katakan bahwasanya yang dimaksudkan dosa yang terampuni bukan terbatas pada dosa-dosa kecil saja. Dan ini berbeda dengan pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama. Namun yang dimaksudkan sini juga apa? Bisa termasuk di dalamnya juga adalah dosa besar. Jadi kalau ini diamalkan, bisa diharapkan dosa besar juga diampuni. Ya, bisa diharapkan dosa besar itu diampuni. Nah, sekarang apa pengertian dosa besar? Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan baik, apa yang dimaksudkan dosa besar, sehingga kalau kita menemukan dalam ayat Al-Quran atau hadis, kita tahu mana yang termasuk dosa besar ataukah bukan. Bisa dicatat ini pengertiannya, dan ini yang dikatakan oleh kebanyakan ulama seperti ini. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan al-kabair atau dosa besar itu adalah kullu dzambin rutiba alaihi uqubatun khassatun. Setiap dosa yang dikenakan hukuman khusus. Setiap dosa yang dikenakan hukuman khusus. Jadi setiap dosa yang di dalamnya itu ada hukuman khusus, maka itu digolongkan al-kabair, dosa besar. Contohnya misalnya zina. Ada hukuman khusus, dikenakan hukuman had. Ya, ada hukuman khusus, dikenakan hukuman had. Bahkan ada hukuman khusus untuk pezina yang belum menikah, dibedakan dengan yang sudah menikah, meskipun ketika itu sudah cerai. Namun pokoknya dia sudah merasakan nikmatnya hubungan suami istri. Kalau yang sebelum menikah dia itu berzina, maka terkena hukuman yaitu 100 kali cambukan. Sedangkan kalau yang sudah menikah dikenakan hukuman rajam, dilempar batu sampai mati. Ada hukuman khusus di sini. Maka zina ini tergolong dosa besar. Atau yang para ulama juga sebutkan termasuk dosa besar juga adalah jika di dalamnya dinafikan iman atau ditiadakan iman. Meskipun di situ yang ditiadakan adalah kesempurnaan iman.
Contohnya di sini disebutkan dalam sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti dari hadis ini dipahami ada kata penafian iman, disebut la yu'minu ahadukum. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu dzambin nufiyal iman an fa'ilihi fa huwa min kaba'iriz dzunub. Setiap dosa yang dinafikan iman di dalamnya, yang dinafikan atau ditiadakan iman di dalamnya, maka itu tergolong dosa besar. Maka berarti kalau ada orang yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, maka itu adalah konsekuensinya dia terkena dosa besar. Dan dari sini bisa kita juga ambil pelajaran bahwasanya zikir ini kalau dibaca meskipun dalam keadaan hati yang lalai, berdasarkan tekstual hadis kita bisa simpulkan tetap dapat pahala, tetap dapat keutamaan meskipun hati dalam keadaan lalai. Dia cuma baca saja subhanallah, tidak memikirkan maknanya. Dia baca alhamdulillah, tidak merenungkan makna atau isinya, tetap mendapatkan pahala karena tidak dipersyaratkan dalam hadis ini. Kemudian pelajaran penting lagi yang lainnya, yang ini dimana disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya zikir itu bisa jadi ya bentuknya adalah ada dua. Zikir bisa jadi bentuknya ada dua macam. Yang pertama, zikir dengan hati dan lisan. Zikir dengan hati dan lisan. Ini keadaan yang paling tinggi. Jadi bukan hanya dengan lisannya saja dia ucapkan la ilaha illallah, bukan hanya dengan lisannya saja dia ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, namun dia juga ikutkan dengan hatinya. Merenungkan dengan hatinya di sini maksudnya adalah ketika membaca zikir maka direnungkan maknanya atau konsekuensi dari bacaan tersebut. Maknanya itu direnungkan. Bacaan subhanallah dia renungkan maha suci Allah. Konsekuensinya itu apa? Allah bersih dari segala macam aib. Maka segala macam kekurangan dan aib tidak disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua itu adalah zikir dengan lisan saja. Tingkatan yang kedua adalah zikir dengan lisan saja. Ini lebih rendah daripada tingkatan yang pertama. Jadi kalau ingin berzikir, ya, yang lebih bagus adalah tingkatan yang pertama. Namun kalau dia cuma dengan lisan saja, hatinya tidak merenungkan apa-apa, tetap dapat pahala. Namun tadi yang lebih utama adalah kalau dia berzikir dengan lisan sekaligus dengan hatinya. Nah, disebutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya dalam zikir dengan lisan di sini di dalamnya termasuk juga adalah zikir yang bentuknya adalah bermajelis ilmu.
Ya, di sini bentuknya juga adalah zikir dengan bermajelis ilmu. Artinya duduk di majelis ilmu. Jadi jangan dikira ya namanya zikir itu cuma duduk baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar saja. Namun ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika mempelajari hukum-hukum, ketika mempelajari ayat-ayat Allah, ketika mempelajari hadis, itu juga sudah termasuk berzikir. Dan inilah yang kadang juga disebut dalam hadis sebagai majalis zikir. Disebut dengan majalis zikir. Intinya di sini majelis zikir itu begitu luas, tidak sempit begitu saja. Jadi semuanya bisa mendapatkan keutamaan tersebut dengan duduk juga di majelis semacam ini. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya dari Mu'adz bin Jabal. Setelah menyebutkan zikir tadi, Imam Ibnu Hajar ini mengulang lagi, sebenarnya ini adalah bacaan sesudah sholat, bacaan di akhir sholat sebelum salam. Yaitu bentuknya adalah doa. Yaitu kita lihat sekarang hadisnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah itu berkata kepadanya, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin antakul, yaitu jangan sampai engkau itu meninggalkan setiap di akhir salat. Yaitu meninggalkan bacaan apa? Yaitu meninggalkan bacaan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti tolong ini dihafalkan, ya. Ini dihafalkan, dibaca di akhir sholat sebelum salam. Hadis ini rawahu Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang qawi, sanad yang kuat. Berarti sudah berapa macam doa yang diajarkan oleh Ibnu Hajar setelah ya di akhir sholat sebelum salam? Sudah berapa doa? Sebelumnya ada yang dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ya kan? Itu sudah sebelumnya, dua berarti. Terus ada lagi pada hadis Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. 3. Tambah lagi yang keempat, yaitu yang ini semuanya paling sudah menghafalkannya, yaitu berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi sudah ada 4 doa di sini diajarkan oleh Ibnu Hajar. Ya, beliau sebutkan hadis-hadisnya ada 4. Ya, dirinci tadi ada 4. Dari hadis Abu Hurairah tentang berlindung pada 4 hal, ada tadi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ini yang kita bahas saat ini tambah 1 lagi. Jadi 4 ini kalau bisa dibiasakan di akhir sholat sebelum salam. Ada sebenarnya lagi 1 doa lagi, dan ini sebenarnya tidak khusus ketika sebelum salam. Ya. Namun Imam Bukhari itu membuat judul bab dalam Sahih Bukhari, bab ya doa yang diucapkan di akhir sholat sebelum salam. Itu diantaranya yang beliau sebutkan adalah doa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari banyak dosa dan dari terlitnya utang. Yaitu beliau membawakan hadis, yaitu doa yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari banyak dosa dan terlilit utang. Jadi sudah ada 5.
Ini kenapa disebutkan seperti ini? Karena ini doa-doa khusus yang Nabi SAW itu perintahkan kepada kita untuk membacanya di akhir sholat sebelum salam. Nah, sekarang kita lihat pengertian dubur dalam hadis ini. Kemarin saya sudah sebutkan pengertian dubur sholat itu ada berapa makna? 2. Yang pertama, di akhir sholat sebelum salam. Kemudian yang kedua, ya setelah sholat, ya setelah salam. Kaidahnya di sini yang perlu diperhatikan, ini pembagian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena kita diperintahkan setelah sholat itu adalah untuk berzikir, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103, fa iza qadaitumus sholata fazkurullah. Jika engkau telah selesai sholat, maka berzikirlah pada Allah. Berarti sesudah sholat, sesudah salam, tempatnya untuk berzikir. Ya, ini yang pertama yang perlu diingat. Sesudah sholat, kalau disebut dubur sholat, maka yang dimaksudkan adalah kalau itu bentuknya zikir, berarti ini letaknya adalah sesudah sholat setelah salam. Jadi setelah salam itu adanya adalah zikir. Kecuali di situ beberapa bacaan yang ada kandungan doa seperti bacaan astagfirullah. Astagfirullah itu artinya ampunan, minta ampun pada Allah. Itu adalah doa. Namun diletakkan sesudah salam. Kemudian dubur salat yang kedua maknanya sebelum salam. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan doa. Yaitu diantaranya doa ini kita baca sebelum salam, tidak sesudah salam. Dalilnya karena dalam hadis lain, yaitu dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika menyebutkan tasyahud, Nabi SAW itu menyebutkan summa liyatakhayyara minad du'a a'jabahullah. Lalu dia itu hendaklah memilih doa yang dia itu sukai untuk panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebelum salam itu adalah letaknya untuk berdoa. Berarti di sini ada dua keadaan. Sebelum salam kita itu baca doa, sesudah salam itu kita baca zikir. Berarti doa yang di sini hadis dari Mu'adz bin Jabal ini, doa ini berarti diletakkan sebelum salam. Kemudian di dalam doa ini ada 3 permintaan. Bisa dicatat 3 permintaan ini dan nanti doanya dihafalkan sambil merenungkan 3 permintaan ini. Yang pertama, Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mudah berzikir padamu. Di sini yang termasuk zikir, lihat bisa dicatat apa saja yang termasuk zikir di sini yang dimaksudkan dalam doa ini. Itu membaca Al-Qur'an. Yaitu banyak memuji Allah. Yaitu sibuk untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya, saya ulang. Yang pertama tadi apa? Baca Al-Quran. Kemudian pujian atau sanjungan pada Allah. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan menuntut ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini diperhatikan kenapa di sini disebutkan zikir dulu, baru setelah itu syukur. Kenapa disebutkan zikir dulu, baru setelah itu disebutkan syukur? Para ulama katakan li'anna abda idza lam yakun zakiran lam yakun syakiran. Karena kalau orang itu tidak berzikir, maka dia tidak disebut bersyukur. Maka disebutkan zikir dulu. Ini tanda kalau orang itu sudah berzikir, berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Berzikirlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, ya, janganlah kalian itu kufur. Disebutkan zikir dulu baru syukur. Karena kalau orang itu berzikir berarti dia itu bersyukur. Kalau dia tidak berzikir berarti tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, permintaan yang kedua dalam doa ini adalah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, yaitu meminta pada Allah untuk banyak bersyukur. Yang disebut bersyukur oleh para ulama di sini mereka menyatakan bahwasanya syukur itu adalah sebagaimana kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang disebut syukur adalah mengakui nikmat dalam hati. Kemudian menyebutkannya dalam lisan. Kemudian mewujudkannya dalam amal perbuatan. Saya ulang, yang namanya syukur itu adalah mengakui nikmat tersebut dalam hati. Kemudian mengucapkan syukur dalam lisan. Kemudian mewujudkan nikmat tersebut dalam amal perbuatan yang saleh. Berarti kalau diwujudkan dalam amal perbuatan, berarti nikmatnya tadi tidak digunakan untuk maksiat. Jadi kalau kita minta dimudahkan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita minta pada Allah tiga hal tadi, supaya kita benar-benar mengakui nikmat itu adalah datang dari Allah, supaya kita juga mudah menyebutkannya dalam lisan, supaya juga kita mudah memakai nikmat tadi untuk melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga yang diminta dalam doa ini adalah wa husni ibadatik, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Nah, lihat di sini, yang diminta di sini adalah husni ibadatik, bukan kasrati ibadatik. Diminta adalah baiknya ibadah, bukan banyak ibadah. Diberi catatan penting baik-baik di sini, yang diminta pada Allah adalah baiknya ibadah, bukan banyaknya ibadah. Itu berbeda. Kita minta di sini adalah baiknya ibadah, bukan banyaknya ibadah. Dan di sini berbeda. Di sini kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin contohkan, perhatikan. Beda antara banyak ibadah dengan baiknya ibadah. Dan yang kita dituntut di sini adalah supaya ibadah kita itu baik dan bagus, bukan ibadah kita itu banyak. Contoh misalnya, kalau kita mempraktekkan ada ajaran yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, contoh sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nabi SAW itu biasa lakukan dengan rakaat yang ringkas. Sampai-sampai sahabat itu menilai Nabi SAW tidak baca Al-Fatihah di situ. Artinya pokoknya Nabi SAW itu lakukan ringkas. Dibaca ketika sholat sunnah qobliyah subuh, pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Ini ringkas. Maka inilah yang sesuai dengan tuntunan ibadahnya yang disebut wa husni ibadatik. Ini disebut ibadah yang baik karena sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada yang ketika sholat qobliyah subuh itu melakukannya, oh saya pingin baca suratnya itu panjang, lama selesainya, rukunya juga lama, sujudnya juga lama, maka kita katakan ini tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW itu lakukan. Walaupun di situ banyak, namun tidak baik. Walaupun di situ lama, tetapi tidak baik, tidak seperti yang Nabi SAW itu lakukan. Maka yang kita dituntut di sini apa? Baiknya ibadah yang sesuai dengan tuntunan, bukan banyaknya ibadah. Kalau seandainya dituntut adalah banyak ibadah, tentu saja yang Nabi SAW pilih ketika sholat sunnah qobliyah subuh, dipilih yang paling lama.
Namun di sini Nabi SAW melakukan ringkas. Maka siapa yang kerjakan ringkas seperti Nabi, nah itulah dia yang paling mendekati sunnah. Jadi yang dituntut sekali lagi di sini apa? Baiknya ibadah bukan banyaknya ibadah. Intinya di sini apa sekarang maksudnya wa husni ibadati? Ibadah yang baik itu seperti apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan ibadah yang baik jika di dalamnya ada dua kandungan. Yang pertama, husnun batin, memiliki hati yang baik, yaitu maksudnya ikhlas. Yaitu maksudnya ikhlas. Jadi husnun batin, hatinya yang baik. Kemudian yang kedua, husnul zahir, yaitu maksudnya adalah lahiriahnya yang baik, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan ibadah yang baik, maka harus dalamnya ada batin yang baik, yaitu hati yang baik, yaitu diniatkan ibadah tersebut adalah ikhlas karena Allah. Kemudian memiliki juga dalamnya lahiriah yang baik, yaitu apa? Gerakan-gerakannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia baca, sesuaikah tidak dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ringkasnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Beliau mengatakan kalau seorang itu ibadah harus menanyakan dua hal. Kalau seseorang itu ibadah harus menanyakan dua hal. Yang pertama, lima fa'alta, kenapa kamu melakukan amalan tersebut? Karena siapa kamu melakukan amalan tersebut? Kemudian yang kedua, kaifa fa'alta, bagaimana kamu melakukan amalan itu? Lima fa'alta itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, yaitu menanyakan bagaimanakah hatimu, sudah ikhlas ataukah belum? Kaifa fa'alta, yaitu bagaimanakah perbuatanmu, bagaimanakah amalanmu, bagaimanakah sholatmu. Ini menunjukkan yang ditanyakan adalah bagaimana lahiriahmu ketika melakukan sholat. Apakah sesuaikah tidak dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi setiap orang mau ibadah, tanyakan dua hal ini. Kalau dua hal ini tidak bisa dijawab, berarti amalannya tidak diterima. Satu saja tidak bisa dijawab, berarti dua-duanya tidak diterima. Berarti sama saja tidak diterima. Lima fa'alta, kenapa dilakukan? Dan yang kedua apa? Kaifa fa'alta, bagaimana dilakukan. Dan yang terakhir di sini yang dimaksudkan ibadah dalam hadis ini adalah ma yata'abbadu bil insan lillahi min sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa ghairihi li'annahu amun. Yaitu dimaksudkan di sini adalah ibadah secara umum, yaitu segala bentuk peribadatan kepada Allah. Di situ ada salat, ada zakat, ya ada puasa, ada haji dan amalan-amalan yang lainnya. Ibadah inilah yang kita minta pada Allah supaya ibadah kita adalah ibadah yang baik, ibadah yang bagus dan ibadah yang diterima. Ya insyaallah nanti setelah sholat baru kita lanjutkan lagi yang pembahasan hadis berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik para jamaah ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan setelah salat Isya kita melanjutkan kembali pembacaan dari hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram yang membicarakan tentang masalah hukum, dan kita masih melanjutkan tentang pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masih melanjutkan tentang sifat sholat Nabi. Terakhir yang kita bahas itu adalah tentang hadis dari Mu'adz bin Jabal, di mana di situ diterangkan salah satu bacaan yang ada sebelum salam,
di mana di sini adalah suatu doa yang bisa kita baca yang mengandung 3 kandungan penting di dalamnya, yaitu kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan untuk berzikir. Kemudian yang kedua, kita mohon pada Allah supaya dimudahkan atau diberi kemudahan untuk bersyukur. Kemudian kita juga minta kepada Allah supaya bisa beribadah dengan baik. Dan yang terakhir kita singgung itu adalah mengenai yang dituntut kepada kita adalah baik dalam ibadah, bukan untuk memperbanyak ibadah, namun yang dituntut itu adalah baik dalam ibadah. Yang dimana yang dimaksudkan baik dalam ibadah itu adalah husnul batin dan husnul zahir, yaitu baiknya batin dan juga baiknya lahiriah seorang, atau sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya yang dituntut kepada kita itu adalah setiap kali beramal maka ditanyakanlah lima fa'alta dan kaifa fa'alta, kenapa engkau melakukan amalan tersebut, dan yang kedua bagaimana engkau melakukan amalan itu. Maksudnya ditanya kenapa engkau melakukan amalan tersebut, yaitu maksudnya niatannya seperti apa. Sedangkan kalau ditanya bagaimana engkau melakukan amalan tersebut, yaitu caranya apakah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Dan hadis ini kalau kita lihat dari siyak hadisnya atau dari hadis secara utuh, hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam isi hadis itu disebutkan, dikatakan kepada Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Lalu Nabi SAW mengajarkan isi doa ini. Seorang perawi juga yang mendengar dari Mu'adz bin Jabal itu dikatakan lagi oleh Mu'adz, wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku sungguh mencintaimu. Dan orang yang dengar di bawahnya lagi, kan ini dari Nabi SAW sampaikan pada Mu'adz seperti itu, Mu'adz sampaikan pada orang yang di bawahnya lagi seperti itu, kemudian dari orang ini sampaikan di bawahnya lagi seperti itu, wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Maka ini yang disebut dengan hadis berantai. Dilihat dari sisi ucapan, semua orang yang meriwayatkan hadis ini mengucapkan seperti itu kepada orang yang mendengarnya. Wallahi inni la uhibbuka. Ini disebut dengan hadis musalsal. Artinya pengucapannya itu sama dari orang ke orang. Ada yang dengan perbuatan, misalnya ketika mengucapkannya dengan senyuman, maka orang yang meriwayatkannya lagi dengan senyuman berikutnya, yang di bawahnya lagi dengan senyuman lagi, yang di bawahnya lagi dengan senyuman. Maka lihat bagaimanakah perhatian seorang perawi hadis kalau meriwayatkan hadis sampai meniru seperti itu. Ketika meriwayatkan hadis sampai kok bisa meniru seperti itu, cara penyampaiannya sama seperti sebelumnya. Namun di sini walaupun ini adalah wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz, namun wasiat ini berlaku bagi seluruh umat, bukan hanya kepada Mu'adz saja. Nah, kalau kita melihat dari pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini juga berisi pelajaran bahwasanya doa ini kalau secara tekstual, karena dikatakan wala tada'anna, yaitu jangan sampai engkau meninggalkannya. Itu maksudnya di sini secara tekstual, kalau kita lihat dari pengertiannya bisa jadi perintahnya itu wajib. Namun para ulama katakan, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan bahwasanya aku tidak pernah melihat para ulama mengatakan doa ini wajib. Namun yang ada, doa ini adalah bagusnya diucapkan, tidak pantas untuk ditinggalkan. Jadi bukan wajib.
Jadi juga menunjukkan anjuran, yaitu anjuran jangan sampai doa ini ditinggalkan. Setiap kapan? Setelah di akhir sholat sebelum salam. Dan ini berlaku untuk sholat wajib dan berlaku untuk sholat sunnah. Ya, doa ini berlaku untuk sholat wajib, ya, dan berlaku untuk sholat sunnah, yaitu doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena dikatakan dalam hadis, la tada'anna dubura kulli sholatin. Janganlah engkau tinggalkan di setiap akhir sholat. Kalau dikatakan setiap akhir sholat, setiap sholat berarti itu maksudnya adalah sholat wajib ataupun sholat sunnah bisa membaca doa ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimanakah seorang hamba sangat butuh kepada Allah, yaitu supaya dia mudah berzikir, supaya dia mudah bersyukur, supaya dia itu mudah untuk baik dalam ibadah. Dia butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya bergantung pada diri sendiri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan zikir, juga keutamaan bersyukur, juga menunjukkan keutamaan orang yang punya ibadah yang baik. Nah, setelah itu kita lihat satu hadis lagi. Nanti penjelasan lengkapnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita bacakan saja hadis ini, yaitu hadisnya membicarakan tentang zikir sesudah sholat. Jadi tadi doa yang dibaca sebenarnya sebelum salam. Nah, sekarang beralih lagi pada zikir sesudah sholat. Ingat, Ibnu Hajar menyusun hadis-hadis yang ada ini tidak sistematis. Jadi kadang yang harusnya beliau itu urutkan ini dibaca sebelum salam, namun beliau taruh di tengah-tengah. Baru setelah itu bahas lagi tentang bacaan sudah salam. Jadi selang-seling seperti itu. Artinya beliau tidak sistematis dalam menyusun hadis-hadis, menempatkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram ini tidak sistematis. Baik, kita lihat hadis ini tentang keutamaan ayat kursi yang dibaca sesudah sholat. Keutamaan ayat kursi yang dibaca sesudah sholat, yaitu ada hadis, ini hadis nomor 60 yang bicarakan tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, yaitu dari Abu Umamah, ya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, yaitu setiap akhir sholat. Jadi kalau dikatakan dubur sholat untuk zikir berarti setelah salam. Ya, sekali lagi dubur sholat kalau dikatakan itu berkaitan dengan zikir berarti yang dimaksudkan adalah setelah salam. Fa idza qadaytumus sholata fazkurullaha, karena Allah perintahkan jika kalian telah selesai sholat maka berzikirlah pada Allah. Berarti setiap zikir letaknya sesudah salam. Yaitu siapa membaca ayat kursi di setiap akhir sholat setelah salam, yaitu setelah sholat maktubah, berarti cuma berlaku untuk sholat wajib saja, tidak untuk sholat sunnah. Kalau tadi bacaan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu bisa berlaku juga pada sholat sunnah. Namun kalau di sini sudah dikatakan kulla sholatin maktubatin, di setiap akhir sholat wajib, berarti cuma berlaku untuk sholat wajib saja. Lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal mauta, maka jika dia membacanya setiap akhir sholat seperti itu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, was-Sahaw Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban itu mensahihkan hadis ini. Wa zada fihi At-Tabrani,
Dan di sini ditambahkan oleh Imam Tabrani, ditambahkan bacaan qul huwallahu ahad. Hadis ini punya penguat sebagaimana disebutkan oleh disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Al-Munziri, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir. Namun Ibnu Taimiyah mendaifkannya, begitu juga Abdurrahman Al-Ma'lami. Namun dari sisi dikatakan dhaif itu kuranglah tepat karena hadis ini ya punya penguat-penguat. Jadi intinya di sini bisa diamalkan. Sedangkan tambahan tadi dalam riwayat Tabrani dengan tambahan qul huwallahu ahad, tambahannya adalah tambahan yang dhaif. Intinya hadis ini adalah dalil tentang keutamaan membaca ayat kursi sesudah sholat, setelah salam. Membaca ayat kursi setelah sholat sesudah salam. Dan yang dimaksudkan dengan ayat kursi ya seperti yang kita ketahui bersama ya, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, la ta'khudhu sinatun wa la naum, dan seterusnya yang nanti di dalamnya itu ada penyambutan kursi. Dan nanti insyaallah penjelasan tentang ayat kursi nanti akan kita singgung sedikit pada pertemuan berikutnya ya. Dan juga nanti disyariatkan setelah sholat ini membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan nanti juga akan kita lihat maksud dari bacaan tersebut nanti pada pertemuan berikutnya. Masih tersisa sedikit, sisa beberapa hadis yang membicarakan tentang sifat sholat Nabi dan baru kita beralih kepada sujud sahwi. Ya, sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya. Masalah yang mana yang bid'ah? Yang itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tadi sudah sebutkan dalilnya bid'ah dari sisi yang mana? Sudah, dalilnya sudah cukup. Ya, dalilnya sudah cukup, enggak bisa dikatakan bid'ah. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Ya, monggo Pak. Di sini diterangkan bahwa pada saat baca ayat kursi di atas selesai surat itu maka tidak ada yang memasukkan kecuali maut, yang dimasukkan kecuali maut itu. Kecuali mautnya tadi. Saya ingin jelaskannya pada pertemuan berikutnya karena di sini ada penjelasan yang panjang. Saya belum dapat keterangannya yang di kitab yang satu. Nanti insya Allah saya cari pengertiannya tadi. Kecuali maut itu yang dimaksudkan apa? Ada lagi? Ya, sapun demikian yang bisa kita bahas. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan masih seputar zikir sholat ya, sampai pada beberapa hadis ya, baru kita rampungkan dan masuk pada pembahasan sujud sahwi. Ya, demikian ya, yang kita bahas ya, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat duduk di majelis yang mulia ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah senantiasa perbaiki urusan agama kita, perbaiki urusan dunia kita dan akhirat kita, serta dalam kita menjalani kehidupan ini terus diberi taufik untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih membahas kitab salat, di mana kita masih membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih sekitar pembahasan zikir sesudah salat. Nah, dan hadis ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita melihat ulang, yaitu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-mauta." Yaitu siapa yang membaca ayat kursi, yaitu di dubur salat. Dan yang dimaksudkan dengan dubur di dalam hadis ini itu adalah di akhir salat sesudah salam. Karena sebagaimana yang kami rinci kemarin, kalau doa itu letaknya sebelum salam. Kalau disebut dubur, ya maka doa itu letaknya letaknya sebelum salam. Namun kalau zikir, kalau disebut dubur, maka letaknya sesudah salam. Dan ini adalah bagian dari zikir, maka letaknya sudah salam. Lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga illal maut, kecuali kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan ditambahkan oleh Imam Tabrani, yaitu bacaan Qul huwallahu ahad. Jadi intinya di sini hadis yang kita bawakan dari Ibnu Hajar di sini berisi beberapa faedah. Yang pertama tentang keutamaan ayat kursi. Karena pembacaan ayat kursi di sini sampai seseorang itu mendapatkan kedudukan yang mulia, yaitu dikatakan lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali al-maut. Maka ini menunjukkan keutamaan membaca ayat kursi menjadi sebab seseorang untuk masuk surga. Kemudian di sini juga menunjukkan pelajaran diperintahkannya membaca ayat kursi setelah sholat. Dan di sini yang para ulama katakan adalah setelah sholat 5 waktu, karena di dalam lafaz hadis disebut ya kulli sholatin maktubatin. Ya, setelah selesai sholat 5 waktu. Maka ini cuma berlaku pada sholat 5 waktu saja, tidak untuk sholat sunnah. Dan di sini semua bin Sulaiman katakan bacaan ayat kursi itu dibaca setelah zikir tasbih, setelah zikir subhanallah. Karena bacaan subhanallah auqat minha, lebih ditekankan daripada pembacaan ayat kursi tadi menurut beliau. Jadi nanti posisinya membaca ayat kursi ini setelah kita baca zikir subhanallah,
Alhamdulillah, Allahu Akbar, baru setelah itu membaca ayat kursi. Kemudian faedah yang lainnya lagi dalam hadis ini berarti ditetapkan adanya surga. Bahkan surga saat ini itu sudah ada. Ya, bahkan surga itu saat ini sudah ada. Kemudian yang keempat, bahwasanya hadis ini menetapkan adanya nikmat kubur. Hadis ini menunjukkan adanya nikmat kubur. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, li'anna zahiral hadis annahu idza hassala al-maut hassala dukhulul jannah. Karena kalau orang itu sudah dikatakan mati, maka nanti ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Ya, kalau dia sudah dikatakan mati, maka nanti di ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Maka di sini menunjukkan setelah kematian itu ada nikmat kubur, maka menunjukkan ya adanya nikmat kubur berdasarkan hadis ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan adanya kematian, dan ini tidak perlu ditanyakan lagi adanya atau tidaknya. Kemudian yang terakhir tentang keutamaan membaca Al-Ikhlas dan juga ayat kursi di situ. Dan di sini ditambahkan lagi dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Nah, itu hadis yang kita baca ya sebelumnya dari hadis Abu Umamah tentang keutamaan ayat kursi. Sekarang kita lihat hadis yang berikutnya, yaitu hadis nomor 327. Yaitu hadis dari Malik bin Al-Huwairis. Hadis dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata sallu di dalam hadis ini adalah kata perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tujukan kepada salah seorang sahabat. Namun walaupun ini ditujukan pada salah seorang sahabat, namun berlaku juga untuk umatnya seluruhnya, untuk pengikut Nabi SAW seluruhnya. Kemudian kama ra'aitumuni, kaf di situ adalah huruf jar, dan ma di situ disebut dalam bahasa Arab dengan ma masdariyah. Jadi maknanya adalah shallu kama ra'aitumuni usolli, artinya shallu ka ru'yatikum sholati, yaitu salatlah kalian sebagaimana penglihatan kalian ketika melihat aku itu salat. Jadi artinya adalah karu'yatikum sholati, yaitu sebagaimana penglihatan kalian ketika melihat aku itu sholat. Dan di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kadang Nabi SAW itu memberikan pengajaran ya kepada para sahabatnya bil qaul, dengan ucapan. Dan kadang Nabi SAW memberikan contoh kepada para sahabat dengan mengatakan if al-kadza wa if al-kadza.
yaitu lakukan seperti ini dan lakukan seperti ini. Dan kadang Nabi SAW memberikan pengajaran dengan menunjukkan langsung dengan cara melakukan, yaitu dengan perbuatan. Jadi beliau lakukan sesuatu, baru beliau menyuruh para sahabat untuk melakukan seperti itu. Jadi ada 3 di sini, berarti ada 3 kemungkinan yang Nabi SAW lakukan dan bisa kita contoh. Yang pertama itu dari perkataan beliau. Dari perkataan beliau. Kemudian yang kedua, dari apa yang beliau perintahkan untuk dilakukan. Yaitu beliau perintahkan, lakukanlah seperti ini, lakukanlah seperti ini. Baru yang ketiga, kadang beliau tunjukkan dalam suatu praktek, lalu beliau memerintahkan kepada orang-orang supaya melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Nah, yang pertama tadi itulah yang disebut dengan ta'lim bil qaul, pengajaran dengan perkataan. Seperti Nabi SAW itu mengatakan kepada orang yang jelek sholatnya, dan ini sudah kita pernah bahas juga dalam kitab Bulughul Maram. Itu Nabi SAW pernah mengatakan kepadanya, idza qumta ila sholati fa asbigil wudu', summa istaqbilil qiblata fakabbir. Jika engkau ingin melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat ketika itu. Ketika itu Nabi SAW tidak mempraktikkan, namun cuma ngomong saja, cuma berkata saja. Kemudian ketika itu orang yang diperintahkan tadi kemudian melakukannya. Kemudian yang kedua tadi bentuknya adalah lakukanlah seperti ini dan seperti itu. Nah, inilah yang Nabi SAW katakan seperti dalam hadis ini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ketika itu Nabi SAW tidak katakan berdirilah, atau tidak katakan bacalah, tidak katakan rukuklah, tidak katakan sujudlah. Namun beliau katakan untuk semua gerakan dalam sholat contohilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohilah beliau. Untuk semua gerakan dalam sholat, baik itu ucapan maupun itu perbuatan, hendaklah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Dan di sini katakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ta'lim, pengajaran dengan perbuatan itu lebih jelas daripada dengan sekedar ucapan. Jadi di sini juga bisa kita ambil pelajaran ketika ingin mengajarkan orang lain. Ketika kita mengajarkan dengan praktek langsung itu lebih utama, bahkan lebih jelas daripada cuma dengan sekedar ucapan. Karena dengan kita mempraktekkan langsung, orang-orang itu akan tahu bagaimana cara melakukan ibadah tersebut. Bagaimana dia lakukan mulai dari awal, bagaimana dia lakukan di tengah-tengah, bagaimana dia dilakukan di akhir, bagaimana yang nanti dilakukan setelah itu. Ya, kalau dari praktek langsung maka itu bisa diketahui. Maka di antara para sahabat ada yang mengajarkan wudu kepada para sahabat yang lainnya seperti Utsman bin Affan. Kita pernah melihat juga hadisnya dalam kitab Bulughul Maram, yaitu diajarkan dalam bentuk praktek secara langsung. Jadi yang Nabi SAW katakan di sini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," yaitu lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya Nabi perintahkan kalian melakukan ini dan itu berdasarkan apa yang beliau lakukan, baik dari sisi perkataan, dari sisi perbuatan, bahkan pun dari sisi waktunya. Namun catatan yang perlu diperhatikan di sini, kalau kita katakan shallu kama ra'aitumuni usolli, lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku itu sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini mengatakan la yasih, tidaklah tepat jika kita katakan bahwasanya setiap gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihukumi wajib untuk kita ikuti. Tidak mesti kita katakan seluruh gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib. Hukumnya semuanya itu wajib. Ini tidaklah tepat. Yang benar, gerakan-gerakan tersebut itu butuh dirinci.
Karena kita dapat melihat dari hadis-hadis yang lainnya seperti hadis dari Ibnu Mas'ud, ya. Misalnya beliau itu mengatakan bahwasanya kunna naqulu qabla ayufrida alaina tasyahhud. Ya. Kami membaca sebelum diwajibkan kepada kami tasyahhud. Berarti yang sebelumnya itu tidak wajib. Padahal tentang masalah tasyahud ini di dalam hadis musik salatuhu, itu ketika kita awal-awal membahas tentang orang yang jelek salatnya, itu tidak disebutkan tasyahud di situ. Kalau seandainya kita ingin mengikuti seperti yang Nabi SAW ajarkan dalam hadis musik salatuhu, orang yang jelek salatnya, maka nanti tidak ada bacaan tasyahudnya. Padahal itu ada di hadis yang lainnya. Maka kalau kita katakan bahwasanya gerakan semuanya itu harus mengikuti apa yang ada pada hadis musik salatuhu, ya, tadi pembahasan kita adalah tentang hadis musik salatuhu, orang yang jelek salatnya, maka tidaklah tepat, ya, karena harus ditambah lagi dengan dalil-dalil yang lainnya, ya, karena dalam yang lainnya nanti akan diterangkan tentang bagaimana kata tasyahud, bagaimana kamu baca surat, bagaimana bacaan-bacaan yang ada. Jadi intinya kita kembali pada hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Intinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam perbuatan Nabi SAW dalam sholatnya itu ada yang wajib untuk kita lakukan, ya, dan ada yang tidak wajib untuk kita lakukan. Jadi mesti dirinci lagi apa yang Nabi SAW itu lakukan ketika itu. Kalau yang Nabi SAW itu perintahkan seperti dalam hadis musik salatuhu, itu adalah rukun-rukun sholat yang beliau itu sebutkan, maka ketika itu itulah yang wajib kita lakukan. Dan kalau kita menimbang dalil yang lainnya, nanti ada gerakan-gerakan sholat yang dihukumi sunnah. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan bagusnya pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Nabi SAW dalam sholat mengajarkan dengan perkataan dan juga dengan praktek atau perbuatan. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan hendaklah kita mencontoh Nabi SAW dalam perbuatan. Hendaklah kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan. Karena apa yang beliau praktekkan itu lebih menunjukkan ittiba secara langsung. Itu menunjukkan ittiba secara langsung daripada cuma sekedar dengan ucapan. Karena kalau dengan gerakan berarti ini langsung praktek dari Nabi SAW itu sendiri, dan itulah yang kita tiru. Kemudian yang faedah yang ketiga di sini menunjukkan bahwasanya setiap orang diperintah untuk belajar tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempelajari sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi perintahkan sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, berarti kita harus sholat sebagaimana yang beliau ajarkan. Maka itu butuh belajar. Berarti di sini sekaligus menunjukkan bahwasanya setiap orang itu butuh belajar bagaimana cara Nabi SAW itu sholat. Kemudian di sini juga menunjukkan faedah yang lainnya bahwasanya hukum asal untuk perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah. Hukum asal untuk perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah. Karena di dalam sholat saja kita diperintahkan untuk diikuti. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW.
Kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya. Itu tadi hadis singkat dari Malik bin Al-Huwairits. Sekarang kita lihat tentang sholat, dua hadis yang membicarakan tentang sholat orang sakit. Yaitu hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwasanya qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan kepadaku, shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin, wa illa fa awmi. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi SAW, yaitu Nabi SAW pernah mengatakan kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika kalian tidak mampu, jika engkau tidak mampu sambil berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Jika kalian tidak mampu dalam keadaan duduk, maka sambillah menyamping. Jika tidak, maka dengan memberikan isyarat. Nah, kalau di sini diperintahkan sholli qa'iman, lakukanlah salat dalam keadaan berdiri, maka yang dimaksudkan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ini berlaku untuk salat wajib. Adapun salat sunnah diperbolehkan untuk duduk, walaupun saat itu mampu berdiri untuk dilakukan. Ya, kalau salat wajib untuk berdiri. Namun kalau salat sunnah walaupun mampu berdiri masih diperbolehkan melaksanakan salat sunnah dengan keadaan duduk. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini perintah sholli qa'iman ini berlaku untuk sholat wajib. Dan ketika tidak mampu berdiri, maka sholatnya dalam keadaan duduk. Dan di sini dikaitkan dengan istita'ah. Ya, ini ingat kita ini masih bahas tentang masalah sholat wajib. Berarti kalau orang itu tidak punya istita'ah, tidak punya kemampuan sholat sambil berdiri, maka hendaklah dia sholat dalam keadaan duduk. Kemudian kalau tidak mampu lagi dalam keadaan duduk, maka sambil berbaring. Dan ini juga dilakukan ketika tidak dalam keadaan mampu. Ya, karena dikaitkan dengan istita'ah, fa illam tastati'. Berarti kalau dalam keadaan mampu tidak boleh beralih kepada bentuk sholat seperti itu. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan baringnya ke sisi kanan apa ke sisi kiri. Ya, baringnya itu ke sisi kanan atau ke sisi kiri. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika berbaring ke sisi kanan itu lebih afdal. Berarti kalau mau sholat, baringnya ke sisi kanan, baringnya itu menghadap kiblat, berarti kepala itu di sebelah utara, ya, kemudian kaki itu di sebelah selatan. Ya, posisinya berbaring ke kanan seperti itu. Namun kalau tidak mampu berbaring ke kanan, maka ke kiri. Namun yang utama di sini adalah ke kanan. Nah, jika tidak mampu sambil berbaring seperti itu, maka hendaklah memberi isyarat. Namun diberi catatan lafaz ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi diberi catatan dengan isyarat ini tidak terdapat lafaznya dalam Sahih Bukhari. Dari sisi maknanya pun juga tidak tepat, karena kalau dengan isyarat bisa jadi juga kita lakukan ketika duduk, yaitu untuk memberi isyarat kapan kita itu ruku, kapan kita itu sujud. Ya, jadi di sini lafaz wa illal fa'aumi, ya, kalau tidak ya dengan beri isyarat. Lafaz ini tambahannya bukan terdapat dalam Sahih Bukhari. Maka dari sini semua Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya jika orang itu sakit kemudian dia tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring, maka hendaklah dia sholat dalam keadaan terlentang. Ya, dia sholat dalam keadaan mustalqiyan, ya, dalam keadaan terlentang, dan kakinya itu yang menghadap kiblat. Jadi badannya nanti akan sedikit diangkat supaya seolah-olah dia menghadap kiblat ketika itu.
Kalau dia tidak bisa bergerak apa-apa, ya sudah, terakhir dengan dia berisyarat, ya, bergerak dengan menunjukkan bahwasanya kalau dia rukuk nanti keadaannya seperti ini, kalau sujud seperti itu, dengan isyarat semampu dirinya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, wajibnya sholat dalam keadaan berdiri, yaitu berlaku dalam sholat wajib. Kenapa berlaku pada sholat wajib? Tadi sudah disebutkan, karena kalau untuk sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Namun Nabi katakan, sholatul qaid ala nisfi min sholatul qaid. Namun sholat yang dalam keadaan duduk itu separuh dari sholat yang dalam keadaan berdiri. Kemudian di sini juga mengandung faedah yang kedua, zahir hadis menunjukkan wajibnya berdiri walaupun nanti keadaannya hampir mirip ruku atau hampir mendekati ruku. Misalnya badannya agak bungkuk sedikit. Namun itulah posisi berdirinya. Ketika itu mampunya seperti itu, maka tetap dia lakukan seperti itu. Begitu juga wajib pula sholat sambil berdiri walaupun, ya, ketika itu berpegangan dengan tongkat atau tembok, ketika seorang itu mampu untuk melakukannya saat itu. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan dibolehkannya sholat sambil duduk ketika punya uzur. Nah, cara duduknya bagaimana? Di sini tidak diterangkan. Ya, cara duduknya di sini tidak diterangkan. Ya, cara duduknya adalah di sini kata Syekh Muhammad Sulaiman, ayu sifatin jaizun. Cara bagaimanapun ketika duduk, misalnya duduk bersila seperti ini atau duduk seperti duduk iftirash atau duduk yang dia itu mampu saat itu, nah itulah yang dia lakukan. Karena di sini tidak dipersyaratkan cara duduknya dengan duduk tertentu. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, duduk bersila ini lebih bagus karena untuk membedakan dengan duduk yang lain. Karena kalau ketika duduk antara dua sujud sudah ada duduk iftirash. Kalau duduk tasyahud akhir juga sudah ada duduk tawarruk. Namun kalau kita dalam keadaan berdiri, kita ingin melakukan posisi berdiri, berarti kita harus cari duduk yang lainnya. Ya, duduk yang tidak ada dalam sholat itu adalah duduk bersila. Maka itu yang dipilih. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ketika tidak mampu berdiri, maka sholat dalam keadaan berbaring, baik ke sisi kanan ataupun sisi kiri. Namun sisi kanan lebih afdal. Adapun kalau dia sholat sambil berbaring, bagaimanakah posisi ruku atau sujudnya, maka dia bisa memberi isyarat. Ya, misalnya ketika ruku, ya, kalau posisi berbaring, ya mungkin kepalanya agak ditundukkan sedikit. Ya, kalau posisi sujud dia pakai yang lebih tunduk lagi. Ya, pokoknya dia beri isyarat membedakan antara berdiri, membedakan antara ruku dan sujud. Kemudian hadis yang terakhir dalam masalah ini, yaitu masih tentang sholat orang sakit, yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu bersabda, 5 ridi shalla ala wisadatin. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu pernah berkata kepada orang yang sakit, ketika itu dia sholat ala wisadatin. Dia sholat di atas wisadah. Kalau diterjemahkan wisadah itu artinya apa?
bantal. Ya. Dia sholat di atas bantal. Jadi ada orang sakit, dia posisinya seperti itu. Ya. Faroma biha. Kemudian Roma di situ diartikan apa? Dia melemparkan bantalnya tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, "Shalla 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika." Ketika itu Nabi SAW mengatakan, "Salatlah di atas tanah." Jadi tidak di atas bantal. Tadi bantal dia buang. Ya, ini istata'ta jika engkau mampu. Wa illa fa'aumi ima'an. Kalau tidak mampu salat di atas tanah, maka salatlah dengan isyarat. Waj'al sujudaka, di mana isyarat tersebut yang namanya sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang qawi, walakin sahih Abu Hatim waqfu. Namun hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Hatim, hadis ini cuma mauquf, artinya cuma perkataan Jabir radhiyallahu anhu. Maka hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, karena ketika itu Rasulullah SAW waktu itu mendatangi orang yang sakit. Kemudian dia katakan kepada orang yang sakit tadi, ya, supaya menyingkirkan bantalnya. Berarti ketika itu Nabi SAW mengunjungi orang sakit. Maka faedah pertama yang kita bisa ambil adalah disunahkannya mengunjungi orang sakit. Diperintahkannya mengunjungi orang sakit. Misalnya saja Nabi SAW mengetahuinya ini karena orang ini tidak datang ke masjid dan ditanya bahwasanya orang itu sakit, maka Nabi SAW mengunjunginya. Kemudian faedah yang kedua, lihat Nabi SAW datang kepada orang tersebut, yang Nabi SAW perhatikan adalah tentang masalah sholatnya. Nabi SAW tidak tanya sakitnya terlebih dahulu atau tanya yang lainnya, bagaimana cara pengobatannya, macam-macam. Namun Nabi SAW perhatikan dulu sholatnya. Maka di sini Syekh Muhammad Al-Shalimi mengatakan, sepantasnya orang yang mengunjungi orang sakit memperhatikan urusan agama orang tersebut. Artinya ditanyakan sholatnya terlebih dahulu, gimana kamu sholat itu bisa ataukah tidak? Wudumu bagaimana, bisa ataukah tidak? Sholatmu caranya bagaimana? Nah ketika itu baru diberikan solusi atau diberikan pengajaran jika orang yang sakit tersebut sulit untuk mengerjakan sholat. Nah ketika itu juga, ini faedah yang lainnya lagi, karena Nabi SAW itu di sini dikatakan sampai bantalnya itu dilempar. Maka di sini menunjukkan bolehnya mengingkari kemungkaran dengan tangan jika punya kemampuan atau jika punya kuasa. Kemudian faedah yang lainnya lagi, karena hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, ya, tadi disebutkan dalam hadis ini kalau tidak mampu sholat itu dalam keadaan sholat tidak mampu di lantai, maka dia boleh sholat tetap di tempat tidurnya namun dengan isyarat. Maka ini menunjukkan bahwasanya faedah bisa kita ambil sepantasnya, ya, setiap orang itu tidak menyusahkan orang lain dalam beragama. Artinya ketika orang lain itu tidak mampu sholat di lantai misalnya, maka dia perintahkan supaya dia tetap di tempat tidurnya sholat dalam keadaan seperti itu, tidak dipaksa untuk sholat terus di lantai. Jadi Islam mengajarkan lemah lembut kepada orang lain seperti itu, atau mengajarkan kemudahan pada orang lain seperti itu. Kemudian di sini juga menunjukkan wajibnya sujud di atas tanah. Karena Nabi SAW katakan, "Sholli al-ardi in istata'ta." Salatlah di atas tanah jika engkau mampu. Berarti kalau ketika itu dia mampu salat di atas tanah, maka salatlah ketika itu. Namun sayangnya ketika itu dia tidak mampu. Namun kalau mampu, tetap wajib salat di atas tanah. Maka seorang itu sujud di atas tanah itu wajib.
Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah gugurnya kewajiban ketika tidak mampu. Gugurnya kewajiban ketika tidak mampu. Karena dalam hadis ini disebutkan ini stata'ta, jika engkau mampu. Berarti kalau tidak mampu itu jadi gugur kewajibannya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ketika tidak mampu sholat ya dalam keadaan berdiri, maka boleh sholat sambil duduk atau berbaring, lalu ruku dan sujudnya dengan isyarat, yaitu dia tidak persis melakukan ruku atau sujud ketika itu, namun misalnya kalau duduk badannya agak dibungkukkan sedikit, kalau sujud baru dia sujud di lantai. Ya, kalau dalam keadaan berbaring juga dia memberikan isyarat seperti itu dengan isyarat yang lainnya yang dia mampu. Kemudian faedah yang lainnya lagi bahwasanya jika sesuatu yang wajib diberikan ganti, maka hendaklah beralih kepada pengganti tersebut. Karena dalam hadis ini disebutkan kalau tidak mampu sholat di atas tanah, maka sholatlah dengan memberikan isyarat. Nah, dan itulah yang bisa kita gali dari hadis-hadis yang ada tadi. Jadi sifat sholat Nabi SAW sudah rampung kita bahas saat ini, dan kajian kita cuma sampai sholat isya saja. Nanti setelah isya tidak ada. Nanti insya Allah pertemuan minggu depan baru kita bahas ya tentang masalah sujud sahwi dan macam-macamnya. Ya, jadi sifat sholat Nabi SAW sudah selesai berdasarkan pembahasan sampai sholat orang sakit tadi. Ya, sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan sebelum sholat. Ya. Kalau berwudu, kalau mau berwudu ya tetap berwudu. Ambil air, bawa ke tempat tidurnya atau tempat duduknya, kemudian suruh dia berwudu di situ. Kalau mau berwudu tetap berwudu, tidak boleh berganti kepada air. Ya, karena beralih kepada air itu beralih kepada tayamum itu juga punya dua sebab, yaitu karena tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air. Ada lagi? Ya. Salat apa ini? Salat wajib. Ya. Kita lebih baik sholat di dalam keadaan safar. Ya. Nah. Atau kita menunggu sampai dia sampai tujuan. Kalau sampai tujuan itu masih ada waktu sholat isya, maka jamaahlah sholat maghrib ke sholat isya. Karena sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan. Ya, sekali lagi sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan. Yang dibolehkan cuma sholat sunnah. Namun kalau sholat wajib Nabi SAW perintahkan turun dari kendaraan. Ya, sholat wajib sekali lagi harus turun dari kendaraan. Oleh karena itu, kalau waktunya masih ada dan maghrib ketika itu bagi musafir boleh dijamak dengan sholat isya. Maka sampai ke tempat tujuan atau nanti dia mampir di suatu tempat, dia jamak antara sholat maghrib dan sholat isya ketika itu. Dia kerjakan maghrib dulu, baru setelah itu kerjakan sholat isya selama masih di waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu sampai nisful lail, sampai pertengahan malam, sekitar jam 11. Jadi kalau masih sempat sampai tempat tujuan, masih ada waktu, maka dilakukan di waktu isya sholat maghribnya. Namun kalau tidak ada waktu, terpaksa dilakukan di atas kendaraan. Kalau kendaraannya tidak berhenti, terpaksa dilakukan di atas kendaraan. Caranya bagaimana? Ya tetap berwudu kalau mau berwudu ketika itu. Nah, kalau sudah berwudu, lakukan sholat sesuai dengan keadaannya. Kalau tidak mau berdiri, ya berarti lakukan sambil duduk. Ada lagi? Ya. Rakaat pertama dia kerjakan sholat sambil berdiri.
Kalau pada rakaat kedua karena tidak mampu lagi kemudian sambil duduk. Maka rakaat pertama diterima, kemudian rakaat kedua juga diterima karena saat itu dia ketidakmampuannya datang ketika itu. Nah, maka dibolehkan dia melanjutkan sholatnya dalam keadaan duduk. Karena sebagaimana posisi ketika Nabi SAW itu ingin menggantikan Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar sholat sambil berdiri. Ya, kemudian ketika Nabi SAW itu datang sholat sambil ingin melaksanakan sholat itu sambil duduk. Maka yang terjadi ketika itu para sahabat semuanya itu ingin melaksanakan sambil duduk juga mengikuti Nabi SAW. Mereka ingin melaksanakan juga sambil duduk. Namun Nabi SAW katakan itu keliru. Ya, tetap kalau Nabi melakukannya dari tengah-tengah sholat sambil duduk, maka kalian tetap berdiri. Ya, maka di situ ada perubahan posisi. Perubahan posisi ketika itu ada yang pertama sholat berdiri, kemudian yang kedua itu sholat duduk. Artinya di sini yang tadi itu dalam keadaan mampu, kalau ini dalam keadaan tidak mampu. Kalau tidak mampu seperti itu maka gugur kewajibannya untuk berdiri sebagaimana keterangan tadi. Ada lagi? Ya. Isyaratnya itu isyaratnya tidak ada ketentuan seperti apa? Untuk Dengan isyarat tadi. isyarat tidak ada ketentuan, sesuai kemampuan. Misalnya kalau kita berbaring, ya, kita ingin cuma bisa terlentang saja, tidak bisa berbaring ke kanan ke kiri. Ini dalam keadaan kecelakaan parah. Bagaimanakah kita melakukan gerakan berdiri ketika itu? Mungkin cuma terlentang saja. Terus kalau mau rukuk gimana? Kalau kepalanya bisa diangkat sedikit, ya berarti diangkat sedikit. Kalau sujudnya gimana? Ya sujudnya diangkat lagi sedikit lagi. Isyaratnya di situ. Tergantung kemampuan. Kalau dia tidak bisa bergerak apa-apa ya sudah. Dia pakai perasaan saja kapan dia posisi berdiri, kapan itu rukuk, kapan itu sujud. Sesuai kemampuan. Maka Islam tidak mengatur. Nabi SAW tadi tidak mengaturnya. Gimana? Kok tidak mengatur? Ya terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita tidak bisa atur bagaimana bentuk isyaratnya. Ya, sebagaimana misalnya dalam masalah mandi, ya dalam masalah mandi, ya Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surat Al-Maidah itu cuma dikatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian itu dalam keadaan junub maka bersucilah ketika itu. Nah sekarang tata cara mandinya bagaimana? Ya tata cara mandinya bagaimana? Nah di situ para ulama katakan ya pokoknya yang ada adalah mengguyur seluruh badan itu dengan air. Nah sekarang masalahnya apakah ketika itu kita ada tata cara tertentu urutannya itu ada ataukah tidak? Nah para ulama katakan tidak ada urutan wajibnya tidak ada. Namun kalau mau melihat dari praktek Nabi SAW ya dari atas dulu. Namun kalau dikatakan wajib tidak karena tidak diatur dalam ayat. Maka kalau tidak diatur juga dalam hadis tadi isyarat tidak diatur. Duduk juga tadi kenapa? Bebas. Ya karena ada orang yang ketika itu tidak bisa dipaksa duduk seperti duduk antara dua sujud. Ya atau tidak bisa dipaksa untuk duduk seperti kita duduk bersila seperti ini. Yang maka disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Maka Islam tidak memberikan aturan, maka kita berarti diberikan kebebasan ketika itu untuk melakukannya. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Tadi sudah keterangan. Yang lainnya? Ya. Seorang ketika sholat dan jamaah, terus datang ke suatu masjid lain menemui jamaah sholat dan sudah jamaah lagi, apa dia sudah melakukan sholat jamaah apa sholat jamak? Sholat jamaah tapi jamaah. Terus dia mendatangi masjid lain, terus menemukan jamaah sedang sholat yang sudah berjamaah tadi. Dia ikut sholat pada yang jamaah yang tadi yang pertama dia sholat jamaah apa sholat jamak? Sholat jamaah tapi jamak. Sholat jamaah tapi jamak ya. Duhur sama asar atau maghrib sama isya. Nah terus setelah itu misalnya dia sudah jamak isya di waktu maghrib, datang lagi di waktu isya orang lain sedang sholat isya. Ini jamaah yang sedang sholat. Dia mengikuti sholat jamaah yang isya padahal masih sholat isya. Boleh dia mengikutinya, baginya hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, karena wajibnya sudah dengan jamaah tadi. Jamaah tadi tidak jadi batal, ya, jika memang dia punya sebab untuk melakukannya. Misalnya karena safar tadi, atau mungkin karena hujan. Ya dia menjamaknya itu karena ada sebab. Maka tidak ada yang membatalkan jamaahnya tersebut jika dia dapati waktu sholat di waktu yang berikutnya. Ya jadi tetap sholat yang pertama tadi yang dia lakukan dengan jamak
secara berjamaah tetap sah ketika itu. Nah, ini demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.